Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga anak-anakku di rumah dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat untuk belajar. Bersua lagi dengan Bu Sulis dalam pembelajaran matematika kita. Kita sudah memasuki materi terakhir dari KD 3.7, yaitu volume dan luas permukaan gabungan bangun ruang. Cara menentukan volume gabungan beberapa bangun ruang. Yang pertama, bagilah bangun ruang dengan garis bantu menjadi beberapa bentuk atau bagian yang mudah dihitung volumenya. Lalu, hitunglah volume setiap bagian bangun ruang. Terakhir, jumlahkan volume dari semua bagian tersebut. Selanjutnya, cara menentukan luas permukaan gabungan beberapa bangun ruang. Yang pertama, tentukan bangun ruang apa saja yang menyusun bangun tersebut. Selanjutnya, hitunglah luas permukaan setiap bangun ruang. Jika ada sisi yang saling berimpit, luasnya tidak dihitung. Terakhir, jumlahkan luas permukaan dari semua bangun ruang tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan beberapa contoh soal berikut ini. Yang pertama, perhatikan gabungan bangun ruang berikut ini. Hitunglah volume dan luas permukaan gabungan bangun ruang di samping. Langkah pertama, kita bagi gabungan bangun tersebut menjadi dua bangun, yaitu bangun pertama berupa kubus dengan ukuran rusuk sama dengan 5 cm. Sedangkan bangun yang kedua berbentuk balok yang ditegakkan, atau kita juga bisa menyebutnya sebagai prisma tegak segi 4 dengan ukuran panjang 9, lebarnya 5 dan tingginya 18 cm. Volume gabungannya kita hitung dari bangun yang pertama, yaitu volume kubus, sama dengan S pangkat 3. S itu adalah ukuran rusuk atau kita simbolkan dengan S kecil, sama dengan 5 pangkat 3. Diperoleh hasil 125 cm kubik. Bangun yang kedua sama dengan panjang kali lebar untuk alasnya dan tingginya adalah 18 cm. Ukurannya 9 kali 5 kali 18. Diperoleh hasil 810 cm kubik. Volume total atau volume gabungan sama dengan 125 ditambah 810 sama dengan 935 cm kubik. Berikutnya luas permukaan gabungan. Bangun yang pertama ada 6 sisi. Tapi perlu kalian ingat anak-anak bahwa ada satu sisi yang berimpit dengan bangun yang kedua. Karena itu sisi yang berimpit itu tidak dihitung.
Berarti untuk luas permukaannya ada 5 sisi yang kita hitung ya. 5 kali S kuadrat sama dengan 5 kali 5 kuadrat, diperoleh hasil 125 cm persegi. Bangun yang kedua. Untuk bagian sisi atas dan bawah itu adalah 2 kali panjang kali lebar. Untuk bagian depan dan belakang berarti 2 kali panjang kali tinggi. Bagian samping kanan lebar kali tinggi. Ditambah samping kiri ada bagian yang berhimpit dengan bangun yang pertama. Berarti untuk luasnya adalah lebar dikali tingginya dikurangi tinggi bangun yang pertama. Berarti T dikurangi 5. Kita masukkan angka-angkanya. 2 kali 9 kali 5 untuk 2 kali P kali L. Ditambah 2 kali 9 kali 18 untuk 2 kali P kali T. Ditambah 5 kali 18 untuk L kali T. Ditambah 5 kali 13, L-nya 5 dan T-nya adalah 18 dikurangi 5 sama dengan 13. Hasil perhitungannya menjadi 90 ditambah 324 ditambah 90 ditambah 65. Hasil akhirnya 569 cm persegi. Sehingga luas permukaan total sama dengan 125 ditambah 569 sama dengan 694 cm persegi. Semoga anak-anakku bisa memahaminya ya. Contoh yang kedua. Disajikan gabungan bangun ruang seperti ini anak-anak. Hitunglah volume dan luas permukaan gabungan bangun ruang di samping. Bangunnya kita bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama berupa kerucut dengan ukuran jari-jari 7 karena diameternya 14 ya. Tingginya 6. 6 ini diperoleh dari tinggi keseluruhan gabungan bangun tersebut ada 18. Tingginya tabung kan 12, maka untuk tinggi kerucut 18 dikurangi 12 diperoleh 6 cm. Garis pelukisnya atau S kecil sama dengan 8 cm. Untuk ukuran tabungnya, bangun yang kedua, jari-jarinya 7, sedangkan tingginya adalah 12 cm. Mari kita cari satu persatu untuk volumenya. Volume kerucut sama dengan 1/3 kali Pi kali R kuadrat kali T. 1/3 kali 22/7 kali 7 kali 7 kali 6. 7 sebagai pembilang dan 7 sebagai penyebut, kita coret-coret ya. Sama-sama dibagi 7 dibagi 7 1, sedangkan 3 dan 6, 3 penyebut dan 6 pembilang itu sama-sama kita bagi 3 dibagi 3 1, 6 dibagi 3 2, sehingga hasil perhitungannya menjadi 22 kali 7 kali 2 sama dengan 308 cm3. Untuk tabungnya Pi kali R kuadrat kali T. 22/7 kali 7 kali 7 kali 12. 7 pembilang dan 7 penyebut sama-sama kita bagi 7. Hasilnya menjadi 22 kali 7 kali 12. Diperoleh hasil akhir 1848 cm3. Volume total atau volume gabungan sama dengan 308 ditambah 1848.
Hasil akhirnya volume sama dengan 2156 cm kubik. Mohon maaf, di situ tertulis cm persegi. Untuk luas permukaan gabungan. Untuk kerucutnya anak-anak, karena alas kerucut berhimpit dengan bagian atas tabung, berarti alasnya tidak kita hitung, kita cukup menghitung selimut kerucut. Pi kali R kali S. Kita masukkan angka-angkanya. 22/7 kali 7 kali 8. 7 pembilang dan 7 penyebut kita coret, sama-sama dibagi 7, habis ya, sampai tersisa 1 maksudnya. Sehingga hasil perhitungannya menjadi 22 kali 8 sama dengan 176 cm persegi. Berikutnya untuk tabungnya tanpa tutup, karena yang bagian tutup itu sudah berhimpit dengan kerucut, tidak dihitung ya. Berarti kita tinggal menghitung alas tabung yang berbentuk lingkaran Pi kali R kuadrat ditambah selimut tabung 2 kali Pi kali R kali T. Kita masukkan angka-angkanya. 22/7 kali 7 kali 7 untuk alasnya. Untuk selimutnya 2 kali 22/7 kali 7 kali 12. 7 pembilang dan 7 penyebut, sama-sama kita bagi 7 sehingga tersisa 1 ya. Hitungannya menjadi 22 dikali 7, maaf, ditambah 2 dikali 22 dikali 12 sama dengan 154 ditambah 528 sama dengan 682 cm persegi. Untuk luas permukaan total atau gabungan sama dengan 176 ditambah 682 sama dengan 858 cm persegi. Untuk lebih menguatkan pemahaman kalian, silahkan anak-anakku mencoba latihan soal berikut ini. Tulis menyiapkan 2 nomor soal sebagai latihan kalian. Nih, yang pertama, gabungan bangun ruang berwujud kubus dan balok. Silahkan anak-anakku menghitung volume dan luas permukaan gabungan bangun ruang di samping. Selanjutnya untuk soal yang kedua, ini juga gabungan bangun ruang berwujud setengah tabung dan sebuah balok. Silahkan anak-anak menghitung volume dan luas permukaan gabungan bangun ruang di samping. Mohon anak-anakku bersedia mencoba latihan ini. Silahkan dicoba, dikerjakan dengan hati-hati dan teliti ya. Jika ada kesulitan, jangan segan-segan untuk menghubungi Bu Sulis atau Bu Ida. Insya Allah pada sesi Zoom minggu ini kami akan membahas 2 latihan soal tersebut. Demikian anak-anak pembelajaran kita kali ini. Semoga anak-anakku diberi kemudahan dalam memahaminya. Sampai berjumpa dalam pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.